Yo, balik lagi bareng gua Bang Gulam. Asikin aja coy. Special request dari salah satu band lokal Indonesia, adalah nama bandnya Eternal Desolator ya, Desolator. Eternal Desolator ya, itu ya logat Indonesianya ya. Ya, judul yang mau kita dengarkan kali ini adalah Lost, garis miring 2 terus Found, hilang dan ditemukan. Ya nggak tahu ya, akan seperti apa ini lagunya, juga videonya seperti apa. Gue juga nggak tahu apakah ini visualizer atau bagaimana. Gue juga nggak begitu paham, karena memang gue belum nonton aja ya. Makanya kita reaction kali ini ya kan. Nah, ini ternyata diambil dari album mereka yang berjudul Omnipotence Paradox ya, dari album itu, dan ternyata sudah tersedia di berbagai platform streaming, ada di Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music juga. Lo bisa streaming albumnya, dan di YouTube kayaknya juga udah ada di YouTube ya, YouTube Music juga ada. Oke lah, nggak usah lama-lama. Penasaran seperti apa ini lagunya? Gue juga nggak tahu ini genrenya kayak apa. Langsung aja lah kita dengarkan si Eternal Desolator. Yuk. Oh, deathcore. Asik ya, ada dia nambahin ini ya, choir gitu ya, choir di belakangnya. Dia nambahin choir di belakangnya. Klasik kur ya. Gila. Wih, asik nih, berkarakter loh ini musiknya, gokil, suka nih. Iya, gila, mantep. Ih, drummernya mantep ini, drumnya. Suara apa tuh? Apa yang dia baca? Wah, gila. Anjir, keren ini. Wah, bagus nih Geblek. Suka nih di band. Oh. Asik, gila. Keren. Wah. Idi. Musiknya berkarakter kayak ide asli kayak ini. Ih, gitu. Wah, penasaran pengen dengerin full albumnya ini mah. Asik gila. Gokil ini.
penambahan background musiknya pinter gitu, keren. Wow, gila gila gila. Wah, gokil parah, keren. Anjir, gila bagus banget itu. Gokil gokil. Finally ini menemukan deathcore yang bagus dari Indonesia setelah Revenge the Fat ya. Wow, wah gokil gokil. Gue pengen dengerin sekali lagi. Gue butuh kekhidmatan untuk mendengarkannya lagi dan juga sambil membaca liriknya ya. Oke, tunggu sebentar. Geblek. Ini musiknya bagus loh ini. Apa Lost Found, gila. Gimana ya? Ya, gini deh. Gue kasih skor aja langsung. Gue secara keseluruhan ya, baik dari lirik, musik dan juga visual. Gue kasih kali ini, shit, gue bingung. Gue kasih, ya gue kasih 8/10 lah. Gila ini bagus banget musiknya, liriknya juga. Cuman sayang sekali visualnya yang nggak ada ya. Ya visualnya dia hanya menggunakan apa namanya album covernya ya, album art covernya gitu. Dan jadi gue nggak bisa bahas banyak di sini karena ini bukan album review ya. Ini khusus single review. Ya, so ya sayang banget gitu. Dia tidak membuatkan visualization gitu, visualizer gitu ya, visualizer atau mungkin lirik video gitu, biar kita bisa lebih bisa menilai dari segi visualnya gitu kan. Ya sayang sekali. Cuman andai kata kalau ditambahkan itu mungkin bisa sampai 10 kali ya kan, kita nggak tahu ya. Tapi ya untuk penggarapan musik dan juga liriknya, so total gua kasih 8/10 ya. Tadinya mau ngasih 7 sih, tapi udah ini musik keren banget, ini bandnya bagus banget. Mulai dari penggarapan apa ya, dari penggarapan dasarnya sampai finalnya, dari mulai mixingnya, finalnya di mixing dan masteringnya ini bagus banget gitu. Ini band Eternal Desolator ya. Nah, gue tadi sebetulnya setelah tadi gue nge-reaction itu cukup lama gue dengerin bolak-balik, gue baca bolak-balik sampai akhirnya sedikit mengerti sekarang gitu ya. Ini lagunya kemana arahnya. Oke, gue bahas mana dulu? Kita bahas musiknya dulu ya. Oke, musiknya ini sangat kaya sekali. Gua ngelihatnya sangat kaya sekali dari awal sampai di akhir. Ini musiknya luar biasa. Dia memberikan apa ya? Apa namanya? Aduh, gue lupa lagi. Ya, intinya dari awal sampai akhir dia tidak stagnan gitu ya. Maksudnya musiknya ada part-part, di setiap part itu pasti berbeda-beda gitu. Musik yang disajikan gitu, aransemen yang disajikan tuh berbeda-beda, dan itu membuat gue kagum gitu loh. Dan juga penambahan background musiknya yang luar biasa, dari mulai penambahan chord terus dan sebagainya. Ada sedikit electronic sequence gitu ya, tapi sedikit kecil banget kedengarannya. Dan gue
gue tadi sempat ngebayangin kalau musiknya ini ditambahin apa ya, sedikit electronic sequence atau ada penambahan di situ, atau mungkin kalau nggak di situ ya orkestra gitu ya, ini akan semakin dop parah gitu, semakin keren musiknya gitu. Tapi gue ngelihat secara musik Eternal Desolator ini dia punya karakter loh. Lu kalau dengerin baik-baik dari awal sampai akhir, dia punya karakter berbeda dengan band-band yang lain gitu. Ada beberapa notasi-notasi yang wow, ini keren, ini yang menandakan ini Eternal Desolator gitu loh. Ya gue harap jangan sampai mereka kehilangan gitaris atau basisnya gitu ya. Dan juga permainan drumnya juga mantap parah, kacau gitu kan. Gila, oke, itu dari segi musik emang gila parah sih. Cuman memang nggak sampai kayak apa ya, kayak boom, sangat luar biasa, nggak sampai kayak eargasm gitu. Tapi ini keren parah gitu. Itu dari musiknya yang bisa gua review. Terus dari liriknya, asli gua ini dari tadi bolak-balik baca pakai Google Translate. Ya meskipun Google Translate agak ngaco sedikit gitu kan terjemahannya gitu. Terus gue coba pahami konteksnya dari setiap dari setiap verse gitu kan, dari setiap ayatnya, dan gue mendapatkan pencerahan sedikit. Sekarang juga mendapatkan interpretasi atau penafsiran begini. Dalam penafsiran gue, jadi si liriknya, si lagu ini dibagi ada 3 part gitu ya. Ada 3 bagian, ada 3 babak lah, katakanlah ada 3 babak. Babak pertama adalah kegelisahan, dan ada sebuah kegelisahan dan keresahan mereka terhadap dunia perpolitikan. Itu yang gue tangkap dari babak pertama di verse 1, dari mulai liriknya recoils from our offering sampai the only crime is pride, sebelum masuk ke chorus ya. Di situ itu babak pertama adalah sebuah rasa kesel gitu dengan dunia perpolitikan, dengan orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya power gitu. Lalu di babak kedua, ini yang menariknya dalam interpretasi gua, dalam penafsiran gua, di babak kedua setelah chorus, mulai dari the corpse of the sun sampai mana ya? Sampai sebelum let me breathing cause my lungs, sampai stone to death and the peace is lie. Ini gua melihat babak ini referensinya ke kematian Yesus. mungkin gue bisa salah gitu, atau jangan-jangan kalau misalkan gue salah dan lo para member band ini mendengarkan gue dan nonton review gue, kok bisa sampai ke situ, mungkin penafsiran gue kok bisa sampai ke situ gitu kan. Mungkin dari dalam penulisan lo pada gitu kan nggak sampai ke situ gitu. Ya dalam penafsiran gue ini kayak merefer ke kematian Yesus, bagaimana kematiannya Yesus itu bukanlah hal yang sia-sia. Ada makna di balik kematian Yesus, dan kita tahu kematian Yesus itu adalah sebagai penyelamat gitu kan, penyelamat umat manusia. Dia mengorbankan diri supaya kita ini manusia jadi selamat gitu kan, dan makanya dia kan disebut juru selamat, dan dia adalah penggembala domba-domba seperti kita ya, yang domba-domba yang tersesat gitu kan. Itu yang gua ngelihat refernya ke situ so makanya kenapa ditaruh kematian Yesus, karena dari babak pertama, ketika babak pertama dia bilang dengan keresahan terhadap dunia perpolitikan dan para petinggi-petinggi, katakanlah orang-orang yang punya kuasa. Kita harus ingat ada Yesus yang bisa dijadikan sebuah contoh gitu, bagaimana seorang pemimpin misalkan gitu kan. Lalu di babak ketiga, nah gua ngelihatnya begini, jadi cerita secara keseluruhan, lihat lagu ini bercerita tentang diri kita yang generasi sekarang ini, kayak we can do nothing gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, kayak
lu mau ngelawan para elit, ya lu nggak bisa juga gitu kan. Apa yang lu bisa yaitu adalah menaruh harapan pada generasi berikutnya. Nah, di babak ketiga adalah itu babak harapan kepada generasi penerus. Kata kuncinya yang gua bisa ambil itu mana sih? Oh sorry, you have trust the child. Nah, jadi babak kedua itu the corpse of the sun sampai at you from far cities sampai situ doang. Terus babak ketiga you have trust the child sampai stoned to death and the peace is lie. Itu babak ketiganya. Dan babak terakhir adalah konklusi dari cerita ini. Nah, di babak ketiga adalah ya udah kita percayakan pada generasi penerus kita bahwa mereka bisa untuk katakanlah memutarbalikkan roda kekuasaan menjadi lebih baik gitu kan. Mempercayakan kepada generasi berikutnya. Nah, di babak konklusi, gua ngelihatnya babak konklusi adalah di babak konklusi kayak apa ya? Gua ngelihatnya ya kita sudah menyerahkan menyerahkan pada generasi baru dan kita sudah berserah diri juga pada Tuhan ya dengan kemuakan kita pada elit-elit itu gitu kan. So di babak konklusi ya kita tinggal kayak merasa lost atau found, hilang tapi juga ditemukan gitu. Ditemukan oleh siapa? Gue melihatnya ditemukan oleh Tuhan itu. Gue ngelihatnya lebih ke situ. Bahwa ketika sudah mengikuti jalannya Tuhan, lo adalah bagian dari found. Tapi ketika lo tidak mengikuti jalannya Tuhan, lo adalah bagian dari lost. Itu sih yang bisa gue interpretasikan atau tafsirkan dari liriknya. Bisa jadi gue salah besar dalam menginterpretasi atau menafsirkan liriknya. Buat para member band apa ini Eternal Desolator, silahkan tolong komen di bawah kalau lu mungkin pengen ngoreksi bagaimana penafsiran gua terhadap liriknya dan juga interpretasi gua. Mungkin aja salah besar interpretasi gua gitu dalam pembacaan liriknya gitu ya. So itu aja. Wah, ini panjang banget ya pembahasan Eternal Desolator, Lost atau Found. Gila sih ini review terpanjang gitu ya. Gue sangat merekomendasikan. My final conclusion adalah gue sangat merekomendasikan band ini buat lu dengarkan. Dan dengarkan full albumnya yang berjudul Omnipotence Paradox out now. Udah tersedia di semua platform online, bahwa di Spotify, Deezer, dan juga YouTube Music juga udah ada. Tadi gue udah ngecek di YouTube, udah ada kok albumnya mereka. Gokil. Itu ya, Eternal Desolator. Dan balik lagi, my final score for this music Lost or Found is 8/10, 8/10. Oke, panjang banget ini reviewnya. Thank you juga untuk Eternal Desolator yang udah membolehkan gua nge-react dan nge-review band kalian dengan lagu kalian yang terbaru. Gua akan abis ini gua akan mendengarkan full albumnya. Gua penasaran banget, kayaknya bakalan pecah full albumnya kalian, Eternal Desolator. Buat lo penonton baru dan juga penonton lama, boleh juga mampir ke channel gua. Banyak banget review-review yang menarik, isu-isu yang menarik yang diangkat dari setiap lagu yang dibahas. Dari mulai mental illness, terus penyakit mental, terus broken home, teologi, konspirasi, ya banyak gitu ya. Lo juga boleh support channel ini supaya semakin berkembang dan juga supaya kualitas kontennya semakin berkualitas ke depannya. Lo bisa support dengan subscribe channel ini dan juga like video ini, dan juga lo boleh support dengan pendanaan di link di bawah. Lo klik link di bawah di saweria.co/donate/banggulam. Jadi lo bisa donasi mulai dari Rp1.000 sampai unlimited. Lo boleh bebas donasi. Dan kalau lo juga tidak sepakat dengan opini gua, tidak sepakat dengan interpretasi atau juga penafsiran gua, dengan skor gua juga, lo boleh dislike video ini dan juga kasih pendapat lo, kasih opini lo yang menurut lo lebih benar
di kolom komen di bawah dan kita bisa saling diskusi, ya, itu akan sangat menyenangkan. Oke, thank you semuanya. Udah panjang banget ini reviewnya karena gue sangat seneng ini ada band deathcore yang bagus dari Indonesia dan uniknya dari Purwokerto. Orang ngapak ini semua ya. Ya wes, kayak ngana bae ya. Lur nyong arep madang ke urung mangan. Wes sama nabae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye.